Tuhan, apabila kiranya hamba ini sekalipun sudah menerima urapan daripadamu, bahkan telah tangan-tangan penatua yang melakukan penabaran, namun saat ini juga hamba tetap meminta urapanmu, bahkan kekudusan yang hamba dapatkan sehingga layak menyampaikan firman yang hidup untuk boleh menjadi makanan kami pada saat ini secara bersama-sama. Biarlah Roh Kudus Tuhan menyucikan hati dan pikiran jemaatmu di sini, sehingga layak melihat, mendengar kuasa Roh Kudus turun atas mereka semua lewat ibadah yang kedua di dunia ini. Terpuji dan termuliakan nama-Namamu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom saudaraku. Saya tidak bisa nggak menangis. Saya sendiri mengalahkan air mata saya tatkala saya berhadapan kepada jemaat yang harus diberkati oleh Tuhan. Saya katakan, Tuhan, bagaimana cara memberkati jemaat ini? Layakkah mereka mendapatkan berkat-Mu pada saat ini, Tuhan? Itu yang saya doakan. Agar kunjungan hamba-Mu dari Medan tidak sia-sia, menemui jemaat-Mu yang Tuhan tahu hati dan jiwanya setiap hari. Saudaraku, beberapa tahun yang lalu saya berdiri di atas mimbar ini dalam perayaan Natal bersama, kalau tidak salah 8 jemaat. Luar biasa waktu itu, kalau tidak salah hanya beberapa menit. Berjam-jam saya menunggu saya naik di sini. Saya tidak tahu berapa menit waktu saya di sini. Saya berharap sebetulnya lebih banyak lagi waktu saya di sini, agar apa yang sudah terkumpul dalam pikiran dan hati saya, jiwa dan batin saya, berkesempatan menyampaikan ini kepada Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, termasuk aku sendiri. Hari ini adalah hari-hari yang mencekam bagi Tuhan. Itu dikatakan dalam 2 Petrus. Saudara bisa baca di sini. Karena itu pergunakanlah waktu yang mencekam, karena iblis meraung-raung ingin menerkammu. Lebih jauh saya mau berbicara nanti, tentu kita baca dulu apa yang sudah menjadi perikop khotbah saat ini, yaitu saudara saya kalau di Bible, maafkan saya terbiasa baca bahasa Indonesia. Kejadian 15 dari ayat 1 perikop. Kalau di Alkitab itu perikopnya perjanjian Elohim dengan Abraham, janji tentang keturunannya, itu sampai ke ayat yang ke-21. Tetapi sempat saya baca buku Bible itu sampai ayat yang ke-6, itu 1 perikop. Baiklah, akan kita baca, biar lebih cepat saya membaca dalam bahasa Indonesia saja. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, ya Tuhan Elohim, apakah yang akan engkau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer. Artinya Tuhan perlindunganku. Orang Damaskus itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepada aku keturunan, ya Elohim, sehingga seorang apapun nanti menjadi ahli warisku. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya, dengan orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu ialah yang akan menjadi ahli warismu.
Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman, coba lihatlah ke langit, hitunglah kalau engkau bisa bintang-bintang yang begitu banyak. Jika engkau dapat menghitungnya, maka firman kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saya memberikan suatu tema di sini, upah. Upah mengikut dunia dan upah mengikut Yesus Kristus, yang adalah sangat bertentangan satu sama lain. Dan ini sering jemaat lupakan, seolah-olah upah dunia ini bisa dengan upah daripada Yesus Kristus. Padahal itu sangat bertentangan. Sebelum saya lanjut, saya tidak melihat bapak-bapak bergerak keluar. Ada kalanya dalam jemaat bapak-bapak pura-pura ke toilet, padahal untuk merokok. Tapi puji Tuhan, jemaat di sini tidak ada yang bergerak dan tidak ada alasan ke toilet ya untuk merokok. Tetapi di bilik perluasan masih saya lihat asbak rokok. Kalau di HKI Sarula, saya pernah minta tolong asbak rokok bikin di sini. Tatkala nanti saya khotbah, kalau saya tertarik merokok saya bilang, karena di bilik perluasan penuh dengan rokok. Dan kala itu dengan hormat saya minta tolong dululah asap rokok itu keluar, baru saya masuk. Bukan saya munafik, saya akan bisa nanti bagus saya bilang. Dan saya sangat peka dengan asap rokok. Sekalipun terakhir saya merokok dalam tahun 1979. Ini dulu saya ingatkan karena saya tidak melihat ada yang bergerak. Saya lanjut kepada firman Tuhan yang kita dengar satu. Dan sangat luar biasa ayat pengantar khotbah juga tadi. Lagu pemuda pemudi. Dan lagu terakhir membuat saya menangis. Luar biasa. Saya memang gak begitu pasti bahasa Batak itu, tapi saya mengerti. Yesus meluku. Terus apa tadi? Yesus meluku hadirat pertahanan ini. Tolong yang keras. Yesus meluku hadirat terus. Saya mendengar lagu ini tatkala almarhum jasad klien saya meninggal di Sibolga. Beberapa hari yang lalu yang di Jalan Biru. Saudaraku kenal mungkinnya, klien saya itu Raja Buku. Ya, di perhubungan. Meninggal di Sibolga dan dimakamkan di Pulau Sebandang. Saya baru pernah melihat membawa mayat dikelilingi dulu dermaga itu, baru mayat bisa diturunkan dengan kapal spesial, kapal perhubungan. Dengan lagu yang tadi, termasuk lagu Sonangdo gitu, ada 3 lagu dinyanyikan dari pelabuhan apa itu yang Muara sampai ke Pulau Sebandang. Saya menangis, Tuhan begitu hikmatnya kehidupan ini. Dengan lagu-lagu itu, walaupun saya tidak semua tahu artinya, tapi sebagian besar saya tahu. Inilah rupanya bagian kami di dunia ini, yang adalah berbeda bagian kami nanti di surga, dan sangat-sangat berbeda. Tetapi banyak jemaat yang mengatakan sama. Saya lupa ini. Tonggo perjuru pertibion, omba perjuru. Inilah duluan karena ini nyata-nyata. Nanti kan belum nyata-nyata. Maka itu banyak penasaran dari dunia menerima segala penasehat, melakukan ini dan ono, sehingga apa? Perkataan firman Tuhan yang kita dengar tadi dari ayat pengantar khotbah, termasuk dalam khotbah kita dari buku Musa ini adalah mengenai upah di bumi dan upah di sorga. Masih muna upah muna di Portillo. Kalau semata-mata hanya di situ
makan dan minum. Sedangkan di sorga nanti kelak, apa yang dikatakan, engkau tidak perlu makan dan minum lagi, dan engkau tidak memikirkan apa yang kau pakai sekarang ini, sendal, sepatu dan segala-galanya, termasuk kalung. Ada keluarga dari Inang Sianturi. Saya dengar kemarin ada anak yang tidak mau pergi gereja terangkat. Aku dihakai aja lah, karena dihakai tidak saya lihat pakai mas, katanya jual pulang yang kecil-kecil juga dia nanya. Kalau pergi gereja terangkat besar-besar kali masnya, tahunya begitu tinggi-tinggi. Saya dengar bincang-bincang sama Inang Sianturi. Itulah kesaksian seorang pemuda sudah memiliki di mana jemaat yang dia sukai. Kalau jemaat kami HKI tidak memakai gelang-gelang yang besar-besar dan sebagainya. Memang nyata-nyata saya lihat dari sini, bukan karena tidak punya uang ya, saya tahu punya banyak uang. Bahkan Inang Boris yang ini pun saya kira itu orang Kapus. Dulu saya tinggal di rumahnya di atas rumah papan. Di atas apa lagi namanya itu, tiang-tiang penyangga, ya. Terus kali ini saya datang menginap minggu waktu pemakaman almarhum mulai saya, rumahnya sudah mega, dan saya katakan apa ini pantas rumah bupati, tidak pantas rumah merah lain di sini, saya bilang. Jadi salah juga saya bahwa Inang ini rupanya banyak uang yang bisa membangun seperti ini. Saya tidak memuji-muji di sini. Dan saya itulah kita renungkan sekarang. Apa yang kita cari di dunia ini akan berbeda di sana. Yesus sudah dikatakan apa dikatakan? Aku pergi ke sana menyediakan banyak tempat kepadamu, agar di mana aku berada, engkau pun berada. Jadi tidak usah repot membangun di atas laut seperti ini. Di sinilah saya buktikan bahwa saudara jangan memikirkan di dunia ini. Apalagi kita dengar tadi apa? Kewarganegaraan kita adalah kewarganegaraan surga. Sanggupkah saudara membaca, mendengar, dan mengulang-ulangi perkataan itu di dalam hatimu? Dalam kebiasaan sehari-hari, bukankah kita hanya uang dan uang di dunia ini apa yang kita perlukan? Apa yang dicari Yesus saya? Apa yang dicari Yesus saya? Terlalu panjang saya nyanyikan, saya orang berdosa. Apa yang dicari orang tua? Terlalu panjang. Dari pagi petang, pagi siang petang, orang heaven. Kita tidak pernah melihat bagaimana dia membicarakan kita, memanggil kita hari lepas hari, mengutuk hati kita untuk boleh taat kepada dia, untuk merenungkan firman Tuhan. Ada banyak kendala di sini. Tadi pagi saya sempat masuk ke pajak di rumahnya, ada pajak di sini. Saya jumpa kepada dua pedagang, saya bilang datang Inangnya. Rupanya dia tahu sudah marka saya marka Pardedi. Oh, namanya marka Pardedi yang marka. Oh iya, Inang datang. Saya bawa hadiah saya bilang. Memang ada saya bawa hadiah seperti janji saya 5 tahun yang lalu. Saya bawa Alkitab dengan bahasa Inggris. Saya persembahkan nanti khusus kepada kaum muda ya. Tapi pintar-pintarlah membagi, bukan hanya kebagian semua. Termasuk nanti dari Parhalago ya. Ya karena saya spesialisasi saya ketika habis dari sini saya melayani di Polres Nias Selatan. Habis dari itu saya masuk ke Gunung Sindur, dan ada jemaat juga yang mengundang saya di sana, gereja Bethel Indonesia. Dan saya tambahkan sekaligus saya ini tidak membawa gereja dan tidak pernah membawa sekte-sekte dominasi di dalam pelayanan saya. Karena akan gagallah saya kalau saya melayani setiap jemaat kalau saya membawa nama gereja. Dan penawaran saya pun bukan dari HKI, sekalipun saya jemaat HKI Dahlia Medan. Bapak langsung sibuk tahu itu tatkala dia sebagai pengurus. Dan saya bersama-sama dia juga melayani dalam kesempatan lain. Dan inilah salah satu saya kenalkan saya bahwa saya adalah pendeta misionaris keliling. Artinya semua jemaat, semua gereja, semua lapisan organisasi apapun. Tetapi saya juga melayani penjara-penjara. Karena itu nanti saudara bisa buka YouTube saya. Prison Hospital Crusade. Prison di penjara, hospital rumah sakit, Crusade adalah perang salib, hanya 3 kata.
Nanti saya di dalam Alkitab itu ada kartu nama saya, memang tidak ada untuk saya di sini. Nanti kita bisa berkenalan di mana saya melayani ke penjara-penjara. Dan lebih lanjut saya katakan kepada apa orang-orang dalam penjara, kepada ibu-ibu muda kalian saya lihat waktu kasih guru menggendong anak. Tidak jarang saya menemukan ibu muda menangis di penjara. Bagaimana lama saya bilang menjual narkoba, bapaknya gak pulang-pulang, anak tiga yang ini masih berapa bulan menangis, dia menangis. Gak mungkin saya ini ditawarkan orang, dikatakan dunia uang cepat, jual narkoba ketangkap. Termasuk anak-anak muda, kesaksian dia banyak lagi. Terima kasih Bang Pendeta, saya ditangkap polisi. Kalau saya tidak ditangkap polisi, saya mungkin dibakar hidup-hidup. Karena pada saat itu banyak dia tahu tinggal-tinggal dibakar hidup-hidup. Terima kasih Bang Pendeta. Pak polisi menangkap saya dengan menangis, itu juga hal kita. Dia yang sama. Jadi ada banyak juga bapak-bapak ya yang sudah ubahan, yang tidak ubahan dia macam mana lah saya sudah pensiun. Ya hanya duduk di kedai kopi lah saya, di kedai uang dan sebagainya. Ya nggak mungkin lah saya di rumah saja. Saya mau katakan kepada kita semua jemaat, ibu-ibu, bapak-bapak, anak remaja, pergunakanlah waktu yang ada di dalam 2 Petrus itu ya, kalau nggak salah itu di dalam ayat 12. Pergunakan waktu ini. Hari-hari ini adalah hari-hari bencana. Khotbah di mana kita baca buku Musa atau kejadian ini menyangkut upah. Saudara tahu nggak masalah upah ini? Kalau di dalam Mazmur 127 bisa saudara buka nanti di sini ayat yang ketiga. Bahkan buah kandungan seorang wanita pun itu adalah upahnya. Ya, kepada seorang wanita diberikan buah kandungan, ingat itu upahmu. Ingat Lea tatkala dia memberikan nama kepada anak daripada budaknya. Dia berikan nama itu karena Tuhan memberikan upah kepadaku, karena aku memberikan budakku kepada suami. Dia selalu memakai kata upah. Ya. Jadi perhatikan, ada upah di dunia ini dan ada upah nantinya di surga. Kalau saudara nanti baca di Wahyu 13 ayat 14, ya, atau terbalik 14-13, antara 14 dan 13 nanti di situ. Ya, berbahagia orang yang mati dalam Tuhan, karena demikianlah agar mereka beristirahat dengan tenang, dengan lelahnya yang cukup banyak, segala perbuatannya menyertai mereka. Inilah yang nantinya yang kita terima nantinya tatkala kita dibangkitkan, atau kita dibangkitkan dalam gelombang pertama atau gelombang kedua. Jangan sampai kita tidak tahu bahwa kebangkitan sama dengan orang fasik dan orang saleh, orang berdosa dengan orang yang tidak berdosa, sama-sama dibangkitkan dari kematian. Tetapi dalam gelombang pertama orang-orang yang mati di dalam Tuhan bersama orang-orang yang hidup di dalam Tuhan akan dibangkitkan bersama malaikat, menyongsong dia nantinya di awan-awan. Kita pernah buka kan di Wahyu, bersama-sama dia nanti menyongsong dia. Inilah upah orang yang mati di dalam Tuhan dan orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan banyak orang mengatakan, itu nanti. Saya nggak tahu itu maksudnya nanti kapan, tunggu mati. Saya kira pada saat kita hidup ini kita buat keselamatan, mendapatkan upah nanti di surga, bukan setelah mati. Termasuk kita pengampunan dosa yang masih banyak orang Kristen percaya pengampunan dosa bisa di kuburan. Makanya keluarganya ampuni dosa bapak, mama, ibu dan sebagainya. Mampukan mereka memberikan berkat bagi kami dan sebagainya. Saya kira di jemaat ini gak ada ya. Jangan lupa deh. Jangan dua kalau orang tua lagi sudah mati. Yang budi dosa-dosa. Ada memang sekte gereja melakukan ini. Ya, menjualkan roh-roh yang sudah mati dan pengampunan dosa. Jadi saya ulangi sekali lagi dalam kesempatan ini. Carilah upahmu di surga pada saat saudara hidup di dunia ini. Jangan minta pengampunan dosa setelah saudara mati. Karena bagaimana kencangnya dua keturunanmu dan sampai berapa keturunan ke bawah, satu dosa pun tidak akan terampuni.
Jadi saya mau katakan apapun bagi kita kali ini tidak perlu saya baca lagi hadis waktu saya atau hadis waktu ini menandakan upah mengikut Yesus seperti lagi yang kita dengar tadi. Saya tidak bisa menangis mendengarkan lagi. Saya mau Yesus, saya mau mengiring Yesus, mengikut Yesus keputusanku. Adakah saudara pernah dengar di YouTube atau membaca di YouTube ada satu keluarga di Arab dipersidangkan kepada pendatua Arab di sana karena mereka keluarga satu-satunya di situ yang percaya kepada Yesus. Apa dikatakan tatkala diperhadapkan kepada anaknya? Jika engkau masih bersaksi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, anakmu akan kupenggal. Apa kata bapaknya? Mengikut Yesus keputusan. Anaknya dipenggal, diperhadapkan kepada istrinya. Masihkah engkau mengatakan itu tatkala istrimu diperhadapkan kepada memenggal kepalanya? Saudara tahu apa jawaban suaminya? Sekalipun aku tinggal sendiri, aku tetap mengikut Yesus. Dipenggallah leher daripada istrinya setelah leher anaknya dipenggal. Dan terakhir, apa dikatakan tatkala Al-Quds menanyakan dia, masihkah engkau mengikut Yesus keputusanmu? Tatkala engkau tinggal satu-satu, aku tetap mengikut Yesus dan tidak lama kepala yang dipenggal. Saudaraku, mengikut Yesus, upah mengikut Yesus tidak selamanya seolah-olah kita mendapatkan upah yang seperti di dunia ini. Kekayaan, kehormatan, kesehatan, dan apapun. Ada kalanya sebaliknya, yang berdagang rugi, kesehatannya rusak, harga dirinya jatuh. Itu terkadang mengikut Yesus. Yohanes Pembaptis, apa salahnya tatkala dia menegur Herodias, istrinya, anak adiknya atau abangnya si raja siapa? Yang dia menari-nari, datang ditanyakan, apa permintaanmu akan diberikan kepadamu? Maka anaknya berbisik kepada ibunya, dan ibunya mengatakan, mintalah kepada Yohanes Pembaptis. Lalu dipenggallah kepala Yohanes Pembaptis. Saya mau katakan kepada saudara, Herodes, ya zaman Herodes, Herodias itu istrinya itu. Saya mau tanyakan kepada kita dalam renungan ini. Banyak dunia tidak mau menerima kenyataan mengubah arah mengikut Yesus jadi kepalanya dipenggal. Ada banyak kisah seperti ini. Ya, siapa yang memelihara nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya akan mendapatkannya. Apalagi kalau kita ingat bagaimana khotbah Yesus Kristus di bukit. Ada 9 kata haduaunan dari ayat, ya, dari ayat 2 sampai ayat ke-11. Ya, itu haduau, berbahagia. Berbahagia orang yang miskin roh di hadapan Tuhan karena mereka layak punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan. Berbahagialah mereka yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dikuasai. Berbahagialah orang yang menaruh apa? Tolong bantu saya. Yang selanjutnya, kemurahan karena mereka akan diberi kemurahan. Berbahagialah yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Dan berbahagialah orang yang membawa rahmat karena mereka akan disebut anak-anak Tuhan. Dan berbahagialah orang yang dianiaya oleh karena kebenaran karena mereka layak punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu apabila engkau difitnah, dianiaya dan difitnahkan kepadamu segala perbuatan yang jahat. Dan ayat yang ke-12, apa dikatakan ayat ke-12? Bergembira dan bersukacitalah karena upahmu besar di surga.
Inilah yang kita klaim dalam khotbah ini. Upah kita itu besar di surga, bukan semata-mata upah di dunia ini yang kita cari-cari sampai kita memakai orang-orang pintar, bimbingan dan sebagainya. Tatkala untuk berdagang, tatkala untuk orang sakit, terkadang di dalam pangkat dan jabatan kita memakai itu dan katanya orang-orang pintar dan bimbingan dan pohon-pohon besar, lembah dan gunung dan sebagainya. Saya mendengar cerita bahwa di Siburga ini banyak juga yang masih memakai ketua. Alasannya apa? Yang keluarga itu mengatakan ini harus ke sana ke Siburga. Yang mengatakan ke kiri ke Siburga. Ikut KKR ke Siburga, ikut pergi ke gunung, ikut angkat ini, ikut. Siapa di antara kita yang tidak pernah dinasihatkan oleh dokter tatkala kita memakai satu dokter, memakan obat-obat dokter, sementara suatu saat kita pakai dokter yang lain dan memakan obat yang lain? Bukankah dokter yang pertama marah sama kita? Maka Amalukina yang sering berobat mungkin sudah pernah dimarahi dokter kan? Kenapa kita memakan obat dari dokter yang lain? Pasti, yakin saya. Karena kode etik kesehatan bahwa pasien tanpa permisi dari dokter yang pertama tidak akan bisa memakai dokter yang lain, apalagi memakai dokter yang lain. Demikian masalah kuasa Tuhan, kuasa Samaim, kuasa surga kita pakai dengan kuasa dunia ini. Apa yang kita dapat? Nihil. Kuasa dunia kita tidak dapat. Kuasa surgawi tidak akan dapat. Saudara yang tahu apakah saudara masih memakai ini? Saya nanti hari Selasa terkenal katanya di pantai selatan banyak opo-oponya, pintunan. Saya sangat tertarik. Makanya saya memilih pertama di dunia selatan. Masih banyak memakai pintunan. Hal inilah yang paling mencicikkan di mata Tuhan. Saudara tahu bagaimana kekayaan bangsa Israel waktu keluar dari utara Mesir? Luar biasa kuasa Tuhan mempengaruhi hati dan pikiran raja pada saat itu. Dan semua pejabat-pejabat raja dan semua rakyat Mesir memberikan emas dan perak. Ingat ya? Berikan emas dan perak kepada bangsa Israel mau keluar dari Mesir, tebusan dan sebagainya. Itu pekerjaan Tuhan. Tatkala mereka sadar bahwa sepertinya mereka dihipnotis, bangsa Israel mengejar, bangsa Mesir mengejar bangsa Israel. Tetapi Tuhan sudah mengatakan apa? Nanti ada saudara baca di Mazmur 121, ya, itu ada ayat 8 ayat. Tadi pagi juga saya lihat gunung-gunung di surga ini, saya merenungkan apa yang dikatakan di Mazmur 121. Aku melihat gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia yang memberikan kekuatan dan menjagaku, dan Dia tidak memberikan kakiku goyah. Dia adalah penolongku, Tuhan Israel yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap. Demikianlah Tuhanku yang menolong aku. Dia menaungiku di tangan kanannya sehingga aku tidak pernah takut lagi. Dalam dahsyatnya malam dan dahsyatnya siang hari, dan Dia akan menaungiku dan menyelamatkanku, dan Dia memeliharaku pada saat kecelakaan dan menjaga nyawaku. Dan Tuhan memberkati pada saat aku keluar, dan Tuhan juga memberkati aku pada saat masuk. Enak sekali saudaraku merenungkan firman Tuhan. Saya sering bertanya kepada kaum muda, berapa ayat firman Tuhan yang saudara renungkan pagi sampai malam? Sementara saudara sering mengatakan mengikuti Yesus itu urusanmu. Aku mau mengikuti Yesus dan sebagainya, tetapi tanpa merenungkan firman Tuhan. Dan ada banyak orang tidak mengerti apa maksud merenungkan firman Tuhan. Sampai sekarang orang Kristen tidak mengerti banyak. Seolah-olah merenungkan firman Tuhan sudah mendengar dan membaca. Padahal mendengar dan membaca sama seperti ini, saudara mendengar khotbah saya ini dalam nama Yesus. Bukan itu yang merenungkan firman Tuhan. Walaupun
ada sedikit pada saat saudara dengar, pada saat itu juga saudara merenungkan. Tetapi sesungguhnya merenungkan firman Tuhan adalah firman yang sudah menjadi rema di dalam kehidupan kita. Dia sudah menyanyi, ya, tidak terlepas lagi. Firman itu bukan dihafal, tapi melekat. Dan sering saya katakan pertanyaan, berapa banyak firman Tuhan yang saudara sudah melekat sehingga pada saat mati dia pada saat saudara membawa truk atau supir truk dan sebagainya, saudara bisa merenungkan firman Tuhan, tidak terbatas, sehingga saudara mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Merenungkan firman Tuhan tidak harus sendiri dalam kesedihan, tidak. Pada saat kita bekerja juga merenungkan firman Tuhan. Ada kesaksian kepada saudara-saudara saya katakan, tatkala saya kalau memberikan khotbah, saya berusaha dulu seperti menulis pidato, saya diganti sama waktu agar saya tidak memakai kemampuan saya. Seringkali, dan termasuk kali ini tadi malam saya coba mau bikin lagi, tapi masih bandel saya. Sudahkah aku katakan kepada Daniel Pardede, kalau kau membaca otakmu, kau siapkan hatimu, aku akan menang perkataan ke bibirmu. Tapi tadi malam saya mencoba lagi, kalau saya gelisah. Khotbah yang dipersiapkan seperti khotbah bikin pidato tidak berkuasa. Kita rela bagaimana waktu itu. Ini saya sampaikan kepada kita semua para percaya. Tetapi mintalah firman Tuhan untuk banyak jadi rema. Tapi kalau cuma sedikit, bagaimana saudara dipakai untuk khotbah tanpa mempersiapkan seperti khotbah pidato. Agar khotbah itu berkuasa. Minta Roh Tuhan memimpinmu untuk berkata-kata kepada jemaat. Amin. HKI semakin lama semakin terbuka dalam pelayanan. Ada gereja tetangga kita di langganan ini sudah ada band, ada bass, ada segala macam gitar, saxophone dan sebagainya, hanya pajangan. Saya menangis Tuhan. Bukankah mereka menyediakan alat-alat itu karena apa? Jemaatnya banyak yang pindah ke jemaat lain. Gereja kami aku kalau beribadah menyanyi begitu. Nyanyi yang girang-girang tak bisa begitu. Hanya diterima apa? Di petang. Tatkala lagu girang sama dengan lagu yang sedih dan sebagainya. Tapi Tuhan dikatakan dalam Mazmur 150. Pujilah hai yang bernapas dengan ceracap yang berdenting dan berdetak, dengan seruling, dengan kecapi, dengan irama gambus dan tari-tarian. Hai semua orang yang bernapas. Kenapa kita tidak merenungkan Mazmur 150? Sementara seolah-olah kekudusan ini ya sampai di tangan seolah-olah tidak bisa diberi. Dan waktu kecil saya dilarang dengan langganan ini. Waktu sekolah itu nggak boleh itu tempat Tuhan kalau di sakral tadi. Saudara jangan salah yang mengartikan kekudusan itu. Ada gereja juga tidak bisa butuh-butuh dan sebagainya. Tetapi bisa kantuk dan tidur. Dan tidak pernah dikasih khotbah kepada yang tidur di kursinya, tetapi dilarang dulu dan sebagainya. Jadi cari kekudusan menurut kehendak Tuhan, jangan kehendak manusia. Saya mau buka gereja kita HKI semakin ada pembaruan terbuka, dan saya tahu sampai sekarang ini HKI terbuka untuk semua pembicaraan. Mau dari pendeta mana dia siap HKI. Ya. Saya senang HKI semakin terbuka. Tapi kita doakanlah gereja tetangga yang membawa sumpah agar betul-betul menjadi gereja yang besar di Asia Tenggara. Ya, itulah upah kalau kita betul-betul beribadah di hadapan. Saya mau sebutkan, saya bisa minta waktu dari Bangkang aman. Saya sedikit ya. Kita tahu si Rahab telah cukup buang. Rahab dipakai oleh Tuhan menyembunyikan pengintai yang disuruh oleh Yosua mengintai daripada benteng Jeriko. Bayangkan pelacur kedua dipakai Tuhan menyembunyikan itu sehingga apa? Upah daripada Rahab tahu semua keluarganya diselamatkan, tetapi orang-orang dalam benteng Jeriko itu dilenyapkan. Ingat benteng Jeriko yang suka atas bantuan orang yang berdosa. Jadi saudaraku jangan disenangi sama Tuhan kalau kita merasa berdosa. Inilah khotbah saya di penjara-penjara. Saudara-saudara adalah
Dan firman Tuhan mengatakan apa? Lihatlah badan yang sudah menguning, tetapi binuai sangat sedikit. Maukah saudara menjadi binuai? Apakah saudara yang dituai? Ini yang saya sering katakan di penjara, bahwa Tuhan datang kepada orang berdosa. Jangan kecilkan hatimu. Ada banyak air mata, termasuk air mata saya di penjara, tatkala merenungkan firman Tuhan yang luar biasa. Justru orang yang berdosa setiap saat dihampiri oleh Tuhan, tapi kita yang tidak tahu diri. Aku mengumpulkan engkau seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya, tetapi engkau tidak mau. Maka datanglah penghukuman kita dan firman Tuhan. Sampai-sampai dikatakan seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya. Saudara tahu siapa si ayam? Si Job dalam Bible bahasa Batak. Mengikut Tuhan tidaklah gampang dalam kesaksiannya. Saudara tahu bagaimana kambing ternaknya habis semuanya budak-budaknya habis, dan kembali dia diperhadapkan sakit penyakit yang luar biasa. Dan istrinya yang tidak satu iman mengatakan, masihkah engkau bertekun kepada Tuhanmu? Semua sudah habis lenyap, tinggal aku. Bukankah kita istriku menerima yang baik dari Tuhan dengan pengucapan syukur? Dan bukankah kita menerima yang buruk juga daripadanya dengan pengucapan syukur? Memang kau sudah gila. Bila katanya si Ayub kepada istri. Jadi saya mengatakan upah mengikut Yesus tidak semata-mata yang pasti dia langsung kaya raya, ya, dan semuanya. Terkadang dikasih kita kebanggaan, terkadang kita dikasih kebanggaan, ya. Sebagai jawabannya itu apa dikatakan dalam Yakobus 1. Di dalam Yakobus 1 dikatakan, berbahagia dan bersukacitalah engkau, 8 ayat di situ, apabila berbagai-bagai pencobaan datang kepadamu. Itu akan menjadi ujian iman kepadamu, dan engkau akan bertekun dalam ujian iman, dan engkau akan mendapatkan buah-buah yang lama, dan engkau akan menjadi sempurna dan tidak akan pernah merasa kekurangan apapun juga. Jika engkau merasa cinta Tuhan berkurang kepadamu, mintalah kepada Dia sumber daripada hikmat itu dengan iman, jangan dengan bimbang. Karena orang bimbang adalah seperti ombak yang diombak-ambingkan, dan orang yang bimbang dan ragu jangan pernah menerima sesuatu apapun yang kecil daripada Tuhan. Dan ayat yang terakhir, ayat ke-8 dikatakan di situ, orang yang menjual hatinya tidak akan pernah tenang hidupnya. Kembali bukan ini kepada saudara-saudara yang memakai duduk-duduk, orang-orang pintar untuk berdagang dan sebagainya, bertobat saat itu. Minta tenang hidupnya. Jika engkau memakai dua kuasa surga dan dunia ini, tinggalkan salah satu. Lebih bagus daripada kedua-duanya. Pakai aja di dunia ini, tinggalkan Tuhan kenapa bukan? Tapi doakanlah jangan sampai mati dulu, agar ada kesempatan bertobat. Dan saya tambahkan sedikit lagi tentang Daud dan Goliat. Saudara tahu Daud dan Goliat? Dia kerdil orangnya, pendek dan tidak layak untuk berperang. Tetapi dia hanya memakai cambuk dan ketapel. Dia disaksikan oleh keluarganya untuk maju berperang. Tapi yang dikatakan, aku memakai kuasa Tuhan untuk menghadapi diri itu. Dan kalau dia mendekati Goliat, saudara ingat apa dikatakan? Goliat kepadanya, anjingkah aku engkau membawa cambuk kepada ketapel? Terbukalah hati daripada Goliat yang menghina Tuhannya, sedangkan dia sudah melangkah dalam nama Tuhannya. Apa dikatakan Daud kepada Goliat, masih ingat? Engkau yang sudah menghina Tuhanku, saat ini juga nyawamu akan diberikan kepadaku. Inilah doa kita, kalau cara kita berdoa. Ingat Markus 11 ayat 24. Kalau kita memohon dan berdoa, apabila saudara memohon dan berdoa, mintalah bahwa engkau sudah menerimanya, sehingga dia akan memberikannya. Cara berdoa seperti ini. Jangan berdoa mudah-mudahan. Saudara pernah ingat siapa yang melahirkan Yusuf? Siapa? Rahel. Tatkala Rahel satu-satunya anaknya Yusuf, saudara tahu doanya? Ya Tuhan, aku
aku akan memberikan namanya Yusuf. Mudah-mudahan Tuhan memberi anak kepadanya. Saudara tahu jawabannya? Adakah Yusuf kedua dan ketiga dan keempat? Hanya satu Yusuf. Karena doanya apa? Mudah-mudahan. Jadi janganlah berdua dengan mudah-mudahannya. Harus percaya seperti Daud. Karena engkau sudah menghina Tuhanku, saat ini juga nyawamu akan diberikan kepada. Ya, inilah teknik atau cara berdoa kepada Tuhan. Jangan ragu dan bimbang seperti apa yang saya katakan oleh firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 8. Orang yang bimbang dan ragu, orang yang mendua hatinya, akan tidak pernah berhasil. Sebelum saya melangkah kemari dengan berbunyi-bunyi, saya bilang sama Minang dulu, Minang, saya sebelum ke gereja saya melayani dulu keluarga Minang yang sakit dari kecil yang belum tahu, saya tidak bisa meninggalkan dia sebelum saya berdoa. Di situ saya doakan dengan urapan minyak jayu, bukan minyak jayu itu yang menunjukkan kita, tetapi itu sudah dibiasakan sampai sekarang orang Israel yang percaya kepada Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka sering memakai minyak jayu sebagai perantara. Saya melakukan itu tadi, saya ketemu dengan mamanya, saya katakan apa? Ayo kita kembali ke gereja. Ya, saya sudah di gereja tadi apa? Jadi kalau sudah ke gereja nggak bisa lagi masuk gereja. Fungsinya begitu. Dengarkan Tuhan, adakah hakim di sini? Ada ya? Puji Tuhan, ada di sana. Saya bilang apa? Dengarkan Tuhan padaku saat saya memberikan khotbah. Saya berdoa lewat bibir saya ini untuk engkau bertobat yang memakai kuasa dunia dan kuasa surgawi kepada penyembuhan. Ini kebencian dari Tuhan. Akhirnya apa? Apa yang didapat? Tuhan juga habis dimakan oleh Satan dan iblis. Bunuh dengan jawaban apa? Banyak keluarga bilang ke kiri, ke kanan, aku ke kanan, ke depan, ke belakang. Itu kakak itu kakak. Tinggalkan Tuhan, cari kuasa dunia. Apa? Tinggalkan kuasa dunia, cari kuasa Tuhan. Saya senang rupanya datang di sini. Sekalipun tadi sudah masuk dulu. Dia rindu anak dari dia yang sudah 20 tahun untuk boleh kembali hidup normal. Dan sebelumnya memakai kuasa penimbunan. Ya, saya dengar dari ujian tuli. Kaki depan katanya pakai keras dan apa itu. Mengambil topinya dari laut. Topinya katanya tidak ada. Heran saya. Iblis adalah pengajak pembohong. Dan saya sering berbicara kepada mereka itu yang kerasukan dan sebagainya. Satu kesaksian sekarang ini tim sama saya ada beberapa kali. Dari pagi subuh istrinya tidak membangunkan dia sampai malam. Tegang dia makanya terbelalak. Sudah masuk pendeta, masuk berbagai pendeta dan semuanya dia berdoa. Masih tegang seperti orang mati. Kalau saya datang tidak salah langsung saya berdoa. Saya cuma katakan kepada Tuhan, berikan aku kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Saudara tahu tak, saya masuk dalam kuasa Tuhan. Iblis tidak berdaya membohongi kita. Saya pandang matanya yang terbelalak itu. Saya pandang dalam nama Yesus. Katakan kuasa apa di dalam diri. Mulai matanya begini-begini. Mulai ketakutan, bukan takut sama saya. Kuasa yang saya bawa sama dia. Terus saya katakan, siapa kau? Jangan bohongi saya dalam nama Yesus datang kepadamu. Kau raja pembohong. Apa urusanmu? Katanya sama saya. Apa urusanmu? Bahwa ini keluarga saya bukan diri, tetapi saya memakai kuasa Tuhan. Jangan sampai kau disiksa. Katakan siapa engkau? Rupanya iblis ini bandel tidak mau menyatakan. Saudara tahu apa kejadiannya? Lambat laun singkat cerita dia bangun lagi. Dia mau menantang saya seperti orang kabur yang masih budek. Pokoknya begini. Apa urusan kamu? Dan saya mau buktikan apa? Bahwa iblis adalah raja pembohong. Ada banyak orang dibohongi, tetapi kuasa Tuhan tidak akan pernah dia bisa. Saya sudah diingatkan, ada banyak sebetulnya mau saya sampaikan ini, tetapi saya sudah sampaikan tadi bagaimana kalau saudara itu di dalam pencobaan. Ada dialog tadi pagi. Inang Polisian Kulit mengatakan, ada banyak di Sibulga ini, bapak mengantarkan istrinya jadi sumber. Kok mau jadi sumber? Maksudnya inang apa?
Dia Amang itu mantan istrinya di gereja, tapi dia nggak masuk gereja. Oh iya, aku ingin belajar bahasa Amang itu saja. Dan ingat, ibu-ibu, jangan biarkan suami mengantar ke gereja. Jangan mau engkau diantar ke gereja tanpa dia duduk bersama. Terjadikah ibu-ibu? Jangan jadi supir bikin suami. Ya, biarlah suami-suami itu berdampingan kita di gereja ini. Ada juga anak-anak karena menangis sama saya. Sama saya tahu orang tua kami suruh kami gereja bahkan marah sama kami. Tapi dua-duanya tidak masuk di gereja. Apa itu artinya? Berdua sama bapak dan mama. Jangan hanya menyuruh engkau ke gereja, tetapi mereka juga ke gereja. Oke, tidak panjang cerita daripada cerita Tuhan ini. Cerita Tuhan yang paling benar adalah tatkala saudara membaca sungguh-sungguh dalam Roh Tuhan dan mendengar dengan Roh Tuhan dan minta lagi menjadi mereka sehingga saudara bisa merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya mohon doa, besok Selasa saya sudah masuk ke Nias dan mungkin ada 2-3 malam di sana baru saya kembali di sini dan saya ingin kembali ke jemaat ini. Dan setiap Polres saya harus jalani Sumatera Utara, bayangkanlah bagaimana jadwal saya yang begitu padat. Semua Polres Sumatera Utara saya harus masuk. Inilah kerinduan saya berhadapan kepada orang-orang yang terpenjara. Saudara bisa dilihat YouTube saya, Prison Hospital Pusat Polres, dan nanti di sana kita melihat Bapak Tuhan yang membuat para tahanan itu bertobat. Tuhan memberkati ibadah kita dan Tuhan memberkati apa yang sudah disampaikan kepada kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapak. Mari kita pasu-pasu